Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Rohana Kudus, wartawan perempuan pertama Indonesia. Ialah Sri Kandi yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Keputusan ini didapat dari hasil pertemuan antara Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dengan Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 6 November tahun 2019. Rapat yang membahas tentang usulan calon pahlawan nasional yang akhirnya diputuskan pada hari Jumat 8 November tahun 2019. Penetapan ini menjadi kabar baik untuk pemerintah Sumatera Barat yang sudah mengusulkan nama Rohana Kudus sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2018. Rohana Kudus atau Siti Rohana merupakan perempuan pejuang asal Sumatera Barat. Ia lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam pada tanggal 20 Desember 1884. Ayahnya, Muhammad Rashad Maharaja Sultan, seorang Hof Jaksa atau kepala jaksa di pemerintahan Hindia Belanda, sedangkan ibunya bernama Kiam. Rohana tumbuh dalam keluarga moderat yang gemar membaca. Sejak kecil ia punya kesempatan untuk mengakses bacaan melalui buku, majalah, dan surat kabar yang dibeli oleh ayahnya. Kegemaran membaca ayahnya ditularkan kepada Rohana. Meski tak mengenyam bangku sekolah formal, atas didikan ayahnya di usia 5 tahun, Rohana sudah mengenal abjad Latin, Arab, dan Arab Melayu. Ketika Rohana berusia 6 tahun, ayahnya pindah tugas ke Alahan Panjang sebagai juru tulis. Di sana, ia bertetangga dengan jaksa Alahan Panjang, Lebi Jaronan Sultan. Lantaran tak punya anak, pasangan Sultan dan Adiesa menganggap Rohana sebagai anak sendiri. Adiesa sering memanggil Rohana untuk main di rumahnya. Di sana, Rohana tak semata main, tetapi juga diajari baca, tulis, dan hitung. Setelah 2 tahun diajari Adiesa, Rohana bisa menulis huruf Arab, Arab Melayu, dan Latin. Ia juga sudah bisa berbahasa Belanda di usia 8 tahun. Untuk memperdalam kemampuan Rohana, ayahnya berlangganan buku dongeng anak terbitan Medan, Berita Kecil. Terkadang, sang ayah juga membelikan buku cerita terbitan Singapura atau mendapat oleh-oleh buku anak dari rekannya yang pegawai Belanda. Buku-buku itulah yang dilahap oleh Rohana kecil. Menulis untuk membela nasib perempuan. Rohana amat peduli dengan nasib perempuan. Ketidaktersediaan sekolah untuk pribumi putri mendorong Rohana mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia, sekolah kaum putri yang mengajarkan keterampilan. Rohana tak berhenti berjuang hanya dengan mendirikan sekolah. Lewat diskusi dengan suaminya, Abdul Kudus, Rohana menceritakan keinginannya untuk memperluas perjuangan. Kalaupun hanya mengajar, yang bertambah pintar hanya murid-muridnya saja. Ia sangat ingin berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman dengan kaum perempuan di daerah lain, sehingga ia membantu lebih banyak. Karena keinginannya tersebut, Rohana pun mengirimkan surat kepada Datuk Sultan Maharaja, pemimpin redaksi utusan Melayu di Padang. Rohana menyampaikan keinginannya agar perempuan diberi kesempatan mendapat pendidikan sama seperti lelaki. Ia juga mengusulkan agar utusan Melayu. Karena keinginannya tersebut, Rohana pun mengirimkan surat kepada Datuk Sultan Maharaja, pemimpin redaksi utusan Melayu di Padang. Rohana menyampaikan keinginannya agar perempuan diberi kesempatan mendapat pendidikan yang sama seperti lelaki.
Ia juga mengusulkan agar utusan Melayu memberi ruang pada tulisan perempuan. Maharaja merupakan wartawan senior yang bijaksana dan kebapaan. Ia amat tersentuh membaca surat dari Rohana. Lantaran itu pula, ia rela ke Koto Gadang untuk menemui perempuan cerdas yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal itu. Dalam pertemuan tersebut, Rohana menyampaikan bahwa idenya tidak sebatas pemberian ruang bagi tulisan perempuan di utusan Melayu, melainkan juga menerbitkan surat kabar yang dikhususkan untuk perempuan. Namun, Rohana tidak bisa mengurus itu sendirian karena ia tidak dapat meninggalkan sekolah kerajinan Amai Setia. Maharaja lantas mengusulkan agar anaknya Ratna Juwita Zubaidah yang akan mengurus keperluan di Padang. Usulan pembagian tugas ini disetujui karena dianggap cukup adil. Rohana dan Ratna Juwita akan sama-sama menulis. Sementara Ratna Juwita mengurus keperluan redaksi di Padang, Rohana mencarikan kontributor untuk mengisi rubrik-rubrik dalam surat kabar mereka. Maka terbitlah Sunting Melayu. Kata Sunting dipilih karena berarti perempuan dan Melayu mewakili nama wilayah mereka. Singkatnya, surat kabar ini diperuntukkan bagi perempuan di seluruh tanah Melayu. Sunting Melayu terbit pertama kali tanggal 10 Juli 1912. Surat kabar ini terbit seminggu sekali dengan panjang 4 halaman. Persebaran Sunting Melayu tak hanya di hampir seluruh Minangkabau dan di Sumatera, namun juga menjangkau Malaka dan Singapura karena disirkulasikan bersama utusan Melayu. Tulisan yang dimuat Sunting Melayu beragam. Selain berita terjemahan dari bahasa Belanda yang dikerjakan Rohana, koran ini juga menyajikan sejarah, tulisan para kontributor, hingga puisi. Adanya wadah untuk menampung pikiran perempuan itu membuat Rohana semangat. Ia mengajak kawan-kawan dan muridnya untuk menulis di Sunting Melayu. Di antara yang mengirim tulisannya ada istri Wirya Atmaja dengan tulisan tentang obat sakit kolera yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 1912. Lain waktu, pada Kamis 30 Januari 1913, Sunting Melayu memuat puisi salah satu murid Rohana. Rohana dan Ratna Juwita sudah barang tentu menulis di setiap edisi. Pada Sabtu 7 Agustus 1912, lewat artikel berjudul Perhiasan Pakaian, Rohana membahas keterampilan perempuan Minangkabau dalam menjahit dan merangkai manik-manik atau hiasan untuk pakaian. Ia menyoroti beberapa jenis keahlian yang tidak diturunkan sempurna dari nenek ke anak cucu mereka. Padahal, menurut Rohana, jika keahlian itu diturunkan dengan baik dan ditekuni, hasilnya bisa mendatangkan keuntungan finansial bagi perempuan. Intinya, Rohana mengajak para perempuan untuk berbisnis dengan modal keterampilan menghias baju. Adanya Sunting Melayu membuat Rohana menjadi lebih sibuk. Disiplin mengatur waktu pun ia terapkan agar semua kegiatannya bisa berjalan lancar. Seperti yang ditulis di Tamar Jaya Rohana Kudus, Sri Kandi, Indonesia. Dalam sehari, Rohana akan mengajar selama 2 jam di sekolahnya. 2 jam pula ia sempatkan untuk mengurus perkumpulan perempuan. Dan malamnya ia fokuskan untuk menulis artikel di Sunting Melayu. Kiprah Rohana dalam bidang jurnalistik tak terbatas pada penerbitan Sunting Melayu. Ketika pindah ke Medan di tahun 1920, ia berpartner dengan Satiman Parada Harahap yang memimpin redaksi Perempuan Bergerak. Sekembalinya ke Minangkabau pada tahun 1924, Rohana diangkat menjadi redaktur di Surat Kabar Radio harian yang diterbitkan
pecinta Melayu di Padang. Tulisan-tulisan Rohana kebanyakan berisi ajakan pada kaum perempuan agar lebih maju. Ia pun mengkritik praktek-praktek pergundikan yang dilakukan orang-orang Belanda kepada perempuan Indonesia, pekerjaan tak manusiawi di perkebunan Delhi, dan permainan para mandor yang menjebak buruh-buruh perempuan ke dalam prostitusi. Demikianlah sejarah mengenai wartawan perempuan pertama yang menjadi pahlawan nasional yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan Nusantara. Sampai jumpa.